Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Gadis manis yang sedang melakukan live TikTok tersebut bernama Sabrina Willa Elvareta dengan nama panggung Zabrina Elvaret. Kegiatan siaran langsung itu atau live TikTok itu memang cukup sering dilakukan oleh Sabrina terkait dengan profesinya sebagai penyanyi dangdut yang cukup terkenal di daerahnya Desa Purwodadi, Banyuwangi. Melalui live TikTok itulah Sabrina menyapa para penggemarnya. Namun kemudian ada sebuah insiden yang terjadi saat dirinya melakukan siaran langsung TikTok pada akhir bulan Mei 2025 lalu. Berawal dari interaksinya dengan beberapa penggemarnya, tidak lama kemudian ada sebuah komen dari salah satu penonton live-nya yang membuat Sabrina sakit hati. Dan sakit hati tersebut terus berlanjut meski siaran live-nya telah dihentikan. Sebuah perasaan sakit hati yang kemudian harus dibayar dengan nyawa seorang pemuda tampan. Apakah hal yang membuat Sabrina sebegitu sakit hatinya dan bagaimana bisa sampai harus dibayar dengan nyawa? Kita ikuti sebuah kisah kasus dari Banyuwangi ini sampai akhir ya sobat. Sabrina adalah seorang gadis muda berusia 19 tahun yang berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Wajahnya manis, postur tubuhnya cukup tinggi dan ramping, membuat dirinya memiliki daya tarik tersendiri. Belum lagi ternyata Sabrina ini memiliki bakat menyanyi, terutama dalam aliran musik dangdut. Berkat dukungan pihak keluarga dan orang-orang di sekitarnya, secara perlahan Sabrina menekuni dunia tarik suara dan berhasil menjadi artis daerah yang cukup ternama di Banyuwangi. Kabarnya ya sobat, mungkin yang dari Banyuwangi bisa menambahkan info ini ya. Sebagai artis lokal yang sedang menanjak karirnya, Sabrina sudah memiliki beberapa video klip yang dia tayangkan di channel YouTube-nya dan juga ditayangkan di media sosial milik label rekaman yang menaungi Sabrina. Masa depan dunia artis tampaknya sudah mulai digenggam oleh Sabrina atau Zabrina Elvaret ini. Tinggal menunggu waktunya viral saja hingga nanti bisa diundang ke acara sore-sore ambyar dan acara TV lainnya yang hobi banget ngundang seleb jalur viral. Namun ada kabar sedikit menyedihkan nih untuk sobat-sobat Mbak Tiwul yang jombloan. Sabrina saat ini sudah memiliki seorang kekasih. Sudah tidak available lagi statusnya, dan pemuda yang beruntung mendapatkan hati Sabrina adalah Kuncoro Dedi Saputro atau di sini kita sebut dengan nama Dedi ya. Dia adalah warga dari desa Ringin Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Usianya 22 tahun atau berarti 3 tahun lebih tua dari Sabrina. Tampaknya hubungan Dedi dan Sabrina ini berjalan dengan cukup baik, saling bucin dan saling protektif, terutama Dedi kepada Sabrina. Siapapun yang mencoba menggoda pacar cantiknya ini, Dedi pasti akan maju menghalangi. Dan sikap itu pula lah yang ditunjukkan oleh Dedi kepada Sabrina ketika gadis tersebut melakukan live TikTok di sekitar tanggal 29 Mei 2025 lalu. Sebagaimana selebritis yang memiliki banyak penggemar, Sabrina pun sering melakukan siaran langsung atau live TikTok sekedar untuk menyapa dan berinteraksi dengan para penggemarnya atau teman-teman online-nya. Dan pada hari itu, Sabrina tampak cantik dengan rambutnya yang dia biarkan lurus tergerai, dandan natural minimalis manis, serta mengenakan baju cantik motif bunga-bunga warna hijau lembut dengan bentuk kerah V yang cukup rendah. Siaran langsung kali itu berjalan sebagaimana biasanya. Banyak komen dari para penonton live-nya yang masuk. Semua masih umum dan sopan sobat. Sabrina pun terus berinteraksi dan cukup menikmati siaran live-nya kala itu.
Tapi tiba-tiba saja muncul di layar HP-nya sebuah komen dari akun yang bernama Wirya, yang awalnya tampak berinteraksi dengan beberapa temannya yang juga sedang menonton live-nya Sabrina. Salah satunya teman bernama Galih. Dari beberapa obrolan di kolom komentar tersebut, ada sebuah kalimat dari akun Wirya yang mencolok di mata Sabrina. Akun Wirya itu berkata, Jare Galih disumpel opo ori? yang artinya kira-kira kata Galih itu diganjal atau ori. Tentu saja ini tertuju ke bagian tubuh pribadi Sabrina ya sobat. Setelah itu obrolan di kolom komentar tersebut terus sambung menyambung seolah tidak ada perkataan yang salah ataupun menyakitkan. Namun ternyata Sabrina saat itu merasa jika sedang dilecehkan oleh pemilik akun Wirya itu. Sabrina kemudian menceritakan pengalaman live-nya kali ini yang kurang mengenakan kepada Dedi sang kekasih. Gadis itu juga menceritakan detail komen serta akun yang menanyakan ori atau tidak itu tadi. Mendengar curhatan dari sang kekasih yang cantik ini, Dedi menjadi naik emosinya sobat. Menurut Dedi, kalimat dari Wirya itu tadi sudah merupakan bentuk pelecehan verbal. Maka Dedi pun segera beraksi sebagai seorang pahlawan di depan Sabrina. Dia langsung mencari tahu pemilik akun bernama Wirya itu. Berkat bakatnya sebagai seorang intel, Dedi pun akhirnya mengetahui bahwa nama asli Wirya adalah Wiryadianto, seorang pemuda tampan asal Banyuwangi juga. Dedi akhirnya juga masuk ke dalam kolom komentar, menegur Wirya, meminta pemuda tersebut untuk menjelaskan apa maksudnya akan kalimat tadi. Pembicaraan antara mereka berdua pun terus berlanjut kemudian, sampai akhirnya Dedi meminta kepada Wirya untuk datang menemui dirinya dan Sabrina untuk menjelaskan atau mengklarifikasi secara langsung apa sih maksud kalimat dari Wirya tadi. Mereka berdua sepakat bertemu pada hari Sabtu malam tanggal 31 Mei 2025 di depan sebuah warung es di Desa Purwodadi dekat tempat tinggal Sabrina. Sementara Wirya bersiap untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Sabrina dan juga Dedi di hari Sabtu kelak, Dedi juga kemudian mempersiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan Wirya di depan warung es tempat mereka janjian. Sampai akhirnya Sabtu malam tanggal 31 Mei pun tiba. Sabrina bersama dua orang temannya sudah menunggu di depan warung es tempat mereka janjian. Wirya pun juga datang bersama teman-temannya. Belum ada Dedi saat itu kabarnya. Dalam benak Wirya saat itu akan terjadi sebuah pembicaraan yang hangat dan juga klarifikasi yang terjadi secara baik-baik. Tapi ternyata sobat, suasana dengan cepat memanas kala itu. Apalagi setelah Dedi datang dengan teman-temannya yang mengendarai sepeda motor. Saat Wirya terus berusaha menjelaskan, Dedi dengan cepat menyerang tubuh Wirya dan segera mengeluarkan sebuah benda yang telah dibelinya secara online, yaitu sebuah celurit sobat, yang dengan cepat kemudian dia serangkan ke arah dada Wirya hingga terbentuklah sebuah goresan yang lebar dan dalam di dada pemuda tampan tersebut. Semua teman Wirya yang ikut mendampingi di sana terkejut bukan main, tidak menyangka akan berujung seperti ini. Wirya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dari serangan Dedi. Tubuh Wirya terhuyung berjalan ke arah jalanan. Namun karena bekas serangan sajam tadi menyebabkan keluarnya cairan merah yang sangat banyak, Wirya pun akhirnya terjatuh di jalanan. Teman-temannya segera berteriak meminta tolong dan saat itu kabarnya Dedi juga tampak kemudian ikut berusaha melakukan pertolongan. Bahkan ada saksi yang melihat jika Dedi ikut membantu membawa tubuh Wirya ke sebuah kendaraan yang akan membawanya ke rumah sakit Ar-Rohmah. Jika benar begitu adanya, entah apa ya yang ada di dalam pikiran Dedi saat itu hingga sampai hati melakukan penyerangan kepada Wirya. Dan tidak lama kemudian sebuah kabar duka pun datang dari rumah sakit Ar-Rohmah. Tim medis tidak bisa menyelamatkan nyawa Wirya akibat bekas serangan di dada Wirya sangatlah lebar dan dalam sampai menembus ke paru-parunya. Wirya tidak bisa diselamatkan.
Suasana sekitar lokasi kejadian segera ramai dikerumuni warga yang penasaran dan juga tidak lama kemudian datanglah tim kepolisian setempat untuk melakukan olah TKP. Mereka segera mengumpulkan keterangan dari beberapa orang saksi di lokasi dan bukan merupakan tugas yang sulit bagi tim kepolisian untuk menangkap pelaku. Karena tepat keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 1 Juni 2025 pagi, Dedi menyerahkan diri ke kantor kepolisian. Dia pun menjelaskan kronologi serta motifnya yang memang karena merasa tersinggung dengan komentar negatif Wirya di dalam komen live TikTok sang kekasih. Setelah pengakuan ini keluar, tim kepolisian juga memanggil 8 orang saksi termasuk adalah Sabrina sendiri. Polisi ingin mengetahui apakah ada provokasi dari gadis tersebut kepada Dedi hingga bisa melakukan pembunuhan semalam. Jika iya, maka Sabrina bisa dikenai pasal juga. Handphone mereka berdua pun diperiksa untuk mengetahui apakah ada pembicaraan berbau-bau provokasi di antara Dedi dan Sabrina sebelum pembunuhan terjadi. Tapi sampai saat ini tampaknya hanya Kuncoro Dedi saja yang dijadikan tersangka dari kasus pembunuhan Wirya. Dan pemuda tersebut dijerat dengan pasal 351 mengenai penganiayaan, 338 mengenai pembunuhan, serta 340 mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukmat atau penjara seumur hidup atau maksimal penjara 20 tahun. Jika melihat dari penjelasan pelaku dan saksi-saksi yang lain bahwa ada jeda waktu, ada perencanaan waktu sekitar 2 hari dari setelah live TikTok, kemudian pelaku merencanakan bertemu dengan korban melalui penelusuran akun media sosialnya sehingga terjadilah pertemuan di tanggal 31 Mei tersebut. Dan pada saat bertemu ternyata tanpa basa-basi langsung melakukan tendangan ke dada korban dan yang paling fatal adalah melakukan penusukan ke arah dada kanan korban. Ini yang kami maknai juga ada dugaan tentang pembunuhan berencana. Betul-betul harga yang harus dibayar mahal untuk sebuah komen di live TikTok ya sobat. Satunya membayar dengan nyawanya, satunya lagi membayar dengan masa kebebasannya. Astagfirullahalazim, kenapa orang sekarang banyak yang berpikiran pendek ya sobat? Komen di bawah ya tentang kasus ini ya sobat. Mbak Tivul kok tiba-tiba pusing mikirnya. Dan kita doakan saja semoga almarhum Wiryadinata yang kabarnya adalah merupakan anak tunggal sekarang sudah bisa beristirahat dengan tenang di sana, dihapus segala dosa serta diterima semua amal ibadahnya. Dan juga untuk keluarga korban yang ditinggalkan semoga senantiasa diberi kekuatan dan juga ketabahan luar biasa. Amin ya Allah. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali dan ingat untuk selalu menjaga jari dan lidah kita supaya tidak menyakiti orang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.